Halo, saya Adi dari VA Pro Audio Official. Hari ini kita akan review power amplifier terbaru dari VA, tipenya 15.4D. Ini sudah support Auto Vir Designer dan Dante Input. Kalian bisa lihat nanti spesifikasinya seperti apa dan juga detail dari softwarenya. Apa aja sih parameter yang ada di dalam power VA 15.4D. Di depan kita ini sudah kita siapkan 2 unit power VA 15.4D, power digital kelas D, 4 channel. Per channelnya 2000 watt di 4 ohm. Dan kemudian ini sudah dilengkapi DSP, di mana DSP-nya ini sangat lengkap secara fitur, mulai dari PEQ di input, PEQ di output, crossover, limiter, dan lain sebagainya. Ini untuk secara fisik kita bisa lihat di sini adanya input di atas. Input ini ada input A, input B, input C, dan input D. Ini ada input analog, kemudian input AES EBU di sini dan di sini. Jadi total bisa 4 input ya. Kemudian ini linknya yang kalian bisa link antar power ketika menggunakan lebih dari satu power, kalian cukup link aja, nanti routingnya semua di laptop atau PC kita. Kemudian di sini ada Ethernet. Selain untuk koneksi laptop atau PC, Dante connection atau Dante input. Di sini ada primer dan secondary, kalian bisa link antar powernya. Jika dari power 1 masuk primer, secondary masuk ke primer yang power selanjutnya. Kemudian untuk koneksinya bisa gunakan USB port yang ada di depan, bisa gunakan Ethernet port yang ada di bagian belakang. Nah, untuk port output di sini ada binding post channel 1 output, channel 2, channel 3, dan channel 4. Di sampingnya juga ada Specon output 1 dan AB ini tentunya bisa. Yang ini hanya untuk output 2, kemudian yang ini juga sama ya. Ini juga masih bisa di bridge. Untuk di bridge kalian bisa memanfaatkan channel 1 dan channel 2. Jika di bridge ini 3200 watt di 8 ohm. Ini ada beberapa port GPIO, RS485 dan RS232 yang bisa digunakan untuk aplikasi yang lainnya. Kemudian untuk switch on off-nya di bagian belakang, jika kita on-kan seperti ini. Kemudian untuk standby-nya di sini. Ini kita bisa standby di sini. Jadi power ini posisinya sekarang standby. Dan jika kita mau on-kan, maka kita tekan aja di bagian yang depan ini. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di depan layar ini nanti kita akan bahas selanjutnya, karena di sini hanya beberapa fitur yang kita bisa tekan hanya sebagai setup untuk tampilan dan juga untuk recall preset. Jika kita lihat di dalam fitur DSP-nya di sini sangat lengkap ya. Inputnya tersedia mulai dari input analog, sine wave, pink noise, white noise, Dante, dan AES. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, tentunya power amplifier ini tidak membutuhkan DSP lagi, karena power amplifier ini sudah dilengkapi dengan full DSP. Nah, di sini ada noise gate, di mana noise gate ini di setiap input A, B, C, dan D. Ini kalian bisa gunakan, tapi ini jarang sekali kita gunakan. Jika tidak mau digunakan, ini di off-in aja semua. Nah, kemudian di sini ada fitur PEQ. PEQ di input dan di output. Kalau di output di sini kalian klik di sini, di input di sini. Nah, untuk di input PEQ-nya ini cukup lumayan banyak. Ada 31 band PEQ di bagian input yang kalian bisa setup. Di sini juga tersedia untuk pemilihannya, ada PEQ, low shelving, high shelving, all pass filter 1, all pass filter 2. Jadi benar-benar banyak sekali. Di input kalian bisa bebas EQ dengan 31 band PEQ. Kemudian di sini juga di bagian input ada crossover-nya. Crossover ini mulai dari slope 6 dB per oktav sampai di 48 dB per oktav. Ada Butterworth, BL ini Basel, dan LW Language Rally sampai 48 dB per oktav. Kemudian di bagian output, jika kalian lihat di bagian output masih ada 10 band PEQ dan ada crossover-nya juga di bagian output. Jadi input dan output sama-sama ada PEQ dan juga ada crossover-nya. Kemudian delay di bagian input, kalau kalian lihat di sini ada maksimal di 2720 cm atau setara dengan 80 milisecond. Nah, kalau untuk cm berarti ini artinya 27 meter di bagian input. Sedangkan di bagian output kita lihat di sini ada
680 cm atau setara dengan 6,8 meter. Ini di bagian input dan output kalian bisa manfaatkan. Jika kurang delay di bagian output, kalian bisa gunakan yang di bagian inputnya. Kemudian untuk metrik. Nah, di sini metrik ada dua, metrik input dan metrik output. Metrik input ini adalah sumbernya, kemudian ini ada processingnya, dan processingnya ini mau dikeluarkan di outputnya di berapa. Yang umum seperti ini, yang standar. Kemudian di sini ada kompresor dan limiter. Nah, yang menarik di Power VA 15.4D ini power 4 channel, di mana untuk limiternya kalian bisa tentukan voltage atau powernya. Kalau power ini yang ditulis adalah watt, sedangkan yang voltage ini yang ditulis adalah voltnya. Berapa volt kalian mau limit power amplifier ini. Cara mengaktifkannya seperti ini, dan jika tidak, nonaktifkannya seperti ini. Atau kalian bisa lihat di bagian panel paling depan di sini. Nah, di sini ada limiter di sini yang kalian bisa klik. Misalkan ini di on, kalian bisa on kan dulu limiternya, kemudian berapa ohm. Misalkan di sini ada 4 ohm, di sini maksimal di 2000 watt di 4 ohm. Jika yang 8 ohm ini maksimal di 1500 watt di 8 ohm, dan untuk volt atau current ampernya ini sudah ditentukan dari si powernya. Untuk voltage-nya ini 89,44, tapi ampernya lebih tinggi. Jika dengan 8 ohm ampernya lebih rendah tapi voltage-nya lebih tinggi. Untuk aplikasi Power VA 15.4D ini bisa untuk full ring, bisa untuk subwoofer, bisa juga kalian yang bermain by M, high, mid, dan low. Oke, kemudian di sini ada real time. Real time di mana penggunaannya di sini akan terbaca mulai dari suhu, kemudian power dan voltage dan current-nya. Di sini akan menunjukkan berapa impedensinya yang sedang terpakai. Untuk firnya kalian bisa pilih, ada dua pilihan. Pertama, fir yang sudah disediakan oleh pabriknya, yaitu adanya fir untuk high pass, low pass, band pass, dan flat. Yaitu flat yang jika kalian mau menggunakan ini secara flat aja. Kemudian bisa kalian store jika kalian mau menggunakan ini, dan di sini juga disediakan jika kalian memiliki fir designer atau fir desain dari pihak ketiga yang kalian bisa desain, kemudian import filenya ke dalam DSP ini. Atau yang cara yang paling mudah adalah jika kalian memiliki file dari speaker, kalian bisa klik yang fir design tadi, kemudian load di sini, dan contohnya misalkan kita akan load filenya di sini. Ini adalah file dari SmartLife yang diekspor menjadi format TXT. Kemudian setelah di load, kalian bisa desain secara manual. Di sini bisa kalian tentukan high pass, low pass, PEQ yang kalian bisa tentukan di sini. Nah, di sini ada warnanya, yang biru ini yang setelah dilakukan EQ maka dia akan turun seperti ini. Ini contohnya aja. Kemudian jika bypass. Nah, kemudian ini magnitude correction. Magnitude correction kalian bisa desain sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini kalian tentukan mau sampai berapa. Di contohnya ini misalkan di 100 Hz atau di 60 Hz. Kalian ingin flat sampai di 60 Hz, kalian tinggal ketik aja di sini secara target yang kalian inginkan. Kemudian untuk pace-nya kalian juga sama, ini bisa tentukan di sini. Pace-nya mau dimulai dari berapa Hz, jika ini hanya sebagai contoh aja, misalkan seperti ini. Kemudian di sini ada generate. Kalian bisa generate atau kalian bisa coba ekspor ke bagian input fir-nya di sini, karena di Power VA 15.4D ini adalah fir di bagian input, maka kalian bisa pilih di sini input, mau fir yang mana kalian bisa tentukan di sini. Kalian bisa berikan nama di sini. Oke, kemudian misalkan ini kita store atau simpan, kemudian kita kembali, dan ini hasilnya. Ini hasil fir yang kita desain di output 1 ya. Kita bypass maka fir ini sudah aktif. Nah, ini hanya sebagai contoh aja. Untuk kalian yang mau mencoba hasilnya seperti apa, kalian bisa mulai gunakan Power VA 15.4D ini yang tentunya sangat fleksibel secara penggunaan. Dan di sini kalian bisa pilih mana yang paling dibutuhkan, antara fir filter yang sudah disediakan oleh pabrik atau fir designer, atau kalian import file yang ada di dalam PC kalian yang sudah kalian desain. Untuk harganya ini pun sangat terjangkau karena saat ini masih promo 24 juta rupiah. Oke, untuk kalian yang mau order silahkan kontak kami VA Pro Audio, kami ada di Cilegon, Banten. Terima kasih, sampai jumpa.